Pilihanlah pembukaan. Coba ini apa? Fotoin zoomnya udah betul belum? Udah Will dan Johar Nandi. Ini Adis mana, Cong? Oh, udah. Ya kan? Yo, yo, yo. Wildan duluan. Bentar. Tunggu. Ini dihidupkan kameranya semua atau gimana? Ya, semua. Anjir. Udah dulu kok gitu. Langsung aja ya mulai ya. Iya, ya. Tes tes. Udah kata ya Will, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Lukman Wil dan Johanandi, dan ada Adista Nur Pratiwi dan Sufina Azawa Rangkuti. Jadi kita di sini akan membahas tentang paradigma ekonomi Karnak, yaitu dan salah satunya yaitu yang Das Kapital. Karl Marx sendiri yaitu adalah seorang filsuf ekonomi Jerman dari tahun 1818 sampai 83, terlibat dalam pemikiran filsafat dan ekonomi di tengah perubahan sosial dan ekonomi besar selama revolusi industri di Eropa pada abad ke-19. Karl Marx sendiri mengembangkan teori komunis yang diuraikan dalam karyanya yang terkenal yaitu Das Kapitalis. Melihat sejarah sebagai konflik antara kelas, Marx meyakini bahwa kapitalisme akan berkembang menjadi sosialisme, di mana buruh mengambil kendali atas produksi. Pemikiran Marx ini memiliki dampak signifikan dalam pemahaman terhadap dinamika sosial dan ekonomi di abad ke-19 serta dalam sejarah pemikiran politik dan ekonomi. Pemikiran Karl Marx dan karyanya Das Kapital mengemukakan teori-teori tentang kapitalisme, eksploitasi buruh, dan perubahan sosial. Marx memandang kapitalisme sebagai sistem yang mendasarkan pada eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal. Das Kapital menganalisa bagaimana keuntungan dihasilkan melalui eksploitasi tenaga kerja dengan fokus pada kontradiksi internal yang mendasari kapitalisme. Marx juga menyoroti masalah alisasi dan ketimpang distribusi kekayaan dalam masyarakat kapitalis. Berikut adalah isi dari Das Kapital. Yang pertama, vol 1, Das Kapital diterbitkan pada tahun 67. Di dalamnya, Marx menganalisis proses produksi kapitalisme dengan fokus teori nilai dan surplus value. Ia menjelaskan bahwa nilai sebuah barang tidak terletak pada biaya produksi, tetapi pada jumlah kerja yang dimasukkan ke dalamnya. Marx juga memaparkan konsep eksploitasi buruh oleh pemilik modal, di mana buruh dibayar kurang dari nilai yang mereka hasilkan untuk pemilik modal. Lalu isi yang kedua, diterbitkan secara posthumous pada tahun 85, disunting oleh Friedrich Engels. Volume ini lebih terfokus pada proses sirkulasi modal dalam sistem kapitalisme. Marx menganalisis bagaimana modal diinvestasikan dan beredar dalam berbagai bentuk seperti uang, barang, dan kapital. Lalu ada isi yang ketiga, itu diterbitkan secara posthumous pada tahun 94 dengan penyunting dari Fresh English. Sebentar. Maaf. Volume ini mengeksplorasi distribusi surplus value di antara berbagai kelas dalam masyarakat kapitalis,
termasuk pemilik modal, buruh, dan rentir penerima atau penerima sewa. Marx juga membahas konsep-konsep seperti akumulasi modal, krisis kapitalisme, dan potensi runtuhnya sistem kapitalis. Setiap vol di Das Kapital menyajikan analisis mendalam tentang struktur dan dinamika ekonomi kapitalis, serta menawarkan pandangan kritis terhadapnya. Karya ini telah menjadi dasar bagi banyak teori dan gerakan ekonomi dan politik kritis yang berkembang sejak waktu itu. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Siapa? Siapa? Kau dis. Oh, teori Karl Marx. Karl Marx membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi 3. Feodalisme yang bersifat tradisional, di mana tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar-menawar relatif tinggi dibanding pelaku ekonomi yang lain. Yang kedua, kapitalisme. Para pengusaha yang memiliki posisi tawar-menawar yang relatif tinggi dibandingkan pihak lain, khususnya para buruh. 3. Sosialisme. Pemupukan modal yang dilakukan pengusaha dialihkan pada investasi teknologi sehingga terjadi pengalihan tenaga manusia dengan tenaga mesin, pada akhirnya mengurangi eksploitasi buruh namun meningkatkan angka pengangguran. Kelemahan teori Karl Marx. Teori bahwa ekonomi kapitalisme akan menghasilkan kehancurannya sendiri karena kapitalisme menghasilkan penghisapan manusia pekerja, dan karena itu pertentangan kelas sangat tajam dan pada gilirannya akan melahirkan revolusi kelas, buruh, dan mewujudkan masyarakat sosialis. Selain itu, mendapatkan kritikan yaitu mengenai keharusan perubahan dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat sosialis dengan jalan revolusi yang mengakibatkan kelanggengan kehidupan ekonomi kapitalis. Kelemahan kapitalisme menurut Marx, krisis ekonomi rentan terhadap krisis karena overproduksi dan penurunan keuntungan. Alienasi dan kesenjangan menciptakan ketidaksetaraan dan alienasi memicu ketidakstabilan sosial. Eksploitasi buruh, pemilik modal memperoleh keuntungan melalui eksploitasi nilai surplus. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Sufina. Sampai mana tuh kau dis? Yang ini. Penyebab konflik. Oke. Penyebab konflik dan teori menurut itu ya. Bentar. Ayo, Sufina. Penyebab konflik dan teori menurut Karl Marx, yaitu apabila dapat dikelola dengan baik, maka konflik dapat dimanfaatkan sebagai perekat dalam kehidupan masyarakat. Perekat dalam artian konflik dapat mendorong keadaan yang lebih baik karena adanya perubahan dalam masyarakat. Konflik juga dapat membuat keadaan menjadi lebih buruk apabila terjadi secara terus-menerus tanpa mencari solusi, dan yang paling berpengaruh tentang dasar dari teori konflik adalah filsuf Karl Marx, yaitu dalam teori konflik, perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa pada perubahan. Teori konflik mulai merebak pada tahun 1950-an dan 1960-an. Marx mengajukan konsep dasar tentang masyarakat, kelas, dan perjuangannya. Teori konflik Karl Marx ini melihat masyarakat sebagai arena ketimbangan, yaitu atau disebut dengan inequality, yang dapat memicu dan perubahan sosial. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Karl Marx ini lahir pada 5 Mei 1818 di Tirez, yaitu Tenggara, Jerman, dan wafat pada 14 Maret
1883 di London. Ia berasal dari keluarga kelas menengah dan menikah dengan Jenny yang berasal dari keluarga kelas atas. Marx ini yaitu menjadi seorang radikal sejak memasuki dunia perkuliahan pada tahun 1835. Ia pun banyak mengeluarkan karya-karyanya bersama Engels sejak tahun 1845. Pada masanya, Marx ini mengusulkan sekolah pabrik yang diharapkan bisa menyejahterakan kaum anak dan remaja buruh. Dia juga memiliki beberapa karya buku yang diantaranya yaitu ada tesis tentang Feuerbach yaitu dirilis pada tahun 1845. Kemudian ada Kemiskinan Filsafat dirilis pada tahun 1847. Ya, dan ada Prinsip-prinsip Komunisme dirilis pada tahun 1847 yang ditulis oleh Engels. Dan ada juga Manifesto Partai Komunis yang ditulis oleh Marx sama Engels, dirilis pada tahun 1848. Dan ada juga Upah Harga dan Laba yang ditulis oleh Marx pada 1865. Dan ada juga Masalah Perubahan Engels yang dirilis pada 1872. Dan terakhir ada Kapital 1, Kapital 2, dan Kapital 3 yang ditulis oleh Marx yang dirilis pada 1867 dan 1894. Mungkin sampai sini kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Ya, ada tambahan dari saya. Jadi kesimpulan dari pemikiran Karl Marx ini, kapitalisme memiliki struktur yang memperkuat ketidaksetaraan ekonomi dan eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal. Marx berpendapat bahwa sistem ini akan menghasilkan pertentangan antara kelas-kelas sosial yang akhirnya akan mengarah pada revolusi proletariat, di mana kelas buruh akan mengambil alih kendali produksi dan mendirikan masyarakat sosialis di mana sumber daya dan kekayaan didistribusikan secara adil. Ya, jadi itu saja dari kelompok kita. Ya, ini ada sedikit quotes dari kelompok kita, akan kuhadapi semuanya tapi sambil nangis. Dan kesalahan tak datang dari setan, kita cuma korban. Terima kasih. Mungkin ini materi yang bisa kami sampaikan untuk didiskusikan untuk nanti. Cukup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Po? Udah.